Oke, baik. Selamat siang. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya di mata kuliah Sistem Komunikasi Optik dengan judul Perencanaan Link Point-to-Point dari STO Cikini ke ODP Condet Raya. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Laurentius Nathaniel dari kelas TT 4308 dengan NIM 11011943777 dan dengan dosen pengampu yaitu kodenya HBL. Oke, kurang lebih dari tugas besar saya akan membahas tentang perancangan sistem komunikasi optik dari STO Cikini ke ODP Condet Raya, di mana memiliki spesifikasi material di mana material tersebut memiliki nilai komponen tersendiri sehingga bisa dilakukan analisis LPB dan RTB untuk menentukan apakah spesifikasi yang digunakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik atau tidak. Nah, lalu akan merancang BOQ atau Bill of Quantity untuk mengetahui estimasi biaya ketika perencanaan tersebut direalisasikan. Oke, ada beberapa kata kunci dalam tugas besar kali ini, yaitu FO atau fiber optic, lalu ada STO atau Central Telepon Otomatis, lalu ada ODP atau Optical Distribution Point, lalu ada LPB atau Link Power Budget, lalu ada RTB atau Rise Time Budget, dan BOQ atau Bill of Quantity. Oke, lanjut ke pendahuluan. Nah, untuk latar belakang, jadi dewasa ini dibutuhkan media transmisi yang memiliki kecepatan transmisi yang baik dan handal, yaitu dengan menggunakan media transmisi serat optik. Nah, karena meningkatnya kebutuhan akan fiber optik tersebut, maka perencanaan instalasi perangkat fiber optik yang menghubungkan antara sentral dengan ODP itu semakin banyak. Nah, untuk melaksanakannya dibutuhkan perencanaan yang matang. Dibutuhkan perencanaan yang matang mulai dari penentuan spesifikasi perangkat optik, lalu perancangan bill of quantity, dan analisis terhadap evaluasi hasil perhitungan dari link power budget atau LPB dan rise time budget atau RTB. Nah, untuk rumusan masalah pada tugas besar kali ini ada 3, yaitu yang pertama, apa saja spesifikasi perangkat serat optik point-to-point yang digunakan. Lalu yang kedua, bagaimana menghitung dan menganalisa bill of quantity dari perencanaan yang dilakukan. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana cara menganalisa hasil pengukuran dari sistem transmisi kabel serat optik menggunakan evaluasi LPB dan RTB. Oke, tujuan dari tugas besar ini yaitu untuk mengetahui spesifikasi perangkat serat optik point-to-point, lalu untuk mengetahui bill of quantity dari perencanaan pemasangan perangkat serat optik point-to-point, dan mengetahui cara menganalisis hasil pengukuran dari sistem transmisi kabel serat optik menggunakan evaluasi link power budget dan rise time budget. Nah, hasil analisis dan diskusi. Jadi ini akan menerangkan tentang peta perencanaan, lalu spesifikasi, LPB, RTB, dan bill of quantity. Oke, kita lanjut ke peta perancangan. Oke, jadi ini adalah peta perancangan dari STO Cikini ke ODP Condet Raya. Nah, untuk jarak antar poin ini dari STO ke ODP ini sebesar 11,2 km. Di mana STO ini ada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 19A di Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dan ODP berada di Jalan Condet Raya nomor 47, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta. Nah, jadi pemilihan rute ini dipilih berdasarkan jarak terdekat dari point to point melalui jalan raya. Nah, untuk jalan yang dipilih yaitu melalui Jalan Condet Raya,
Jalan Dewi Sartika, lalu Jalan Oto Iskandar-Dinata, lalu ke Jalan Keramat Raya, dan ke Jalan Pegangsaan Timur. Nah, sepanjang rute ini terdapat satu titik di mana bertemu dengan jalan tol dalam kota. Namun dari pemilihan jalur ini itu tidak melalui crossing di atas jalan tol, melainkan dipilih jalur yang melalui kolong kolong jalan tol sehingga tidak akan mengganggu dari sisi proses instalasi dari eh, sistem komunikasi optik point to point yang akan dilakukan. Oke, nah untuk simbol-simbol sendiri bisa dilihat di legenda, yaitu yang bentuknya segitiga itu ada ODP, lalu untuk yang bentuknya eh, kotak ini adalah STO, dan yang berwarna biru muda ini adalah rute dari STO ke ODP. Nah, untuk spesifikasi perangkat yang digunakan, ya, ini ada dari kabel FOG fiber optik G652 SISM, ya, lalu ada dari sisi pengirim, penerima, dan redaman kanal. Nah, untuk dari kabel fiber optik sendiri, ya, itu ada jarak link atau L itu sebesar 11,2 km. Lalu ada atenuasi serat optik atau delta F itu sebesar 0,3 dB per kilometer. Lalu ada dispersi kromatik atau D, ya, itu sebesar 70 picosecond per kilometer dikali nm. Lalu untuk hash pulse sendiri itu sebesar 2 km. Nah, lalu dari sisi pengirim atau TX, ya, itu daya transmit atau PTX itu sebesar 0 dBm. Lalu untuk rise time transmitter atau TTX itu sebesar 2 nanosecond. Lalu untuk lebar spektral atau gamma lambda itu sebesar 1 nanometer. Lalu untuk bitrate itu sebesar 90 megabit per second. Lalu untuk format modulasi itu adalah RZ atau return to zero dan NRZ atau non return to zero. Nah, dari sisi penerima atau RX, ini ada rise time receiver atau TRX itu sebesar 3,89 nanosecond. Lalu ada sensitivitas minimum, ya, sensitivitas minimum itu sebesar minus 28 dBm. Lalu untuk bandwidth penerima itu sebesar 90 MHz. Lalu untuk redaman kanal itu ada jumlah konektor NC itu sebesar 2. Lalu redaman konektor atau delta C itu sebesar 1,2 dB per konektor. Lalu untuk jumlah splice ini ada NSP, yaitu sebanyak 5, dengan redaman sebesar 0,3 dB per splice, dan margin system atau MS sebesar 3 dB. Nah, untuk menghitung LPB dan RTB, saya menggunakan program yang ditulis dalam bahasa Python, di mana nanti akan melakukan pendeklarasian terhadap nilai variabel sesuai dengan spesifikasi yang telah saya jabarkan sebelumnya. Lalu dari spesifikasi tersebut itu akan dibuat sebuah program untuk menghitung sesuai dengan rumus, dan rumus tersebut itu sesuai dengan referensi yang telah diajarkan saat kuliah sistem komunikasi optik. Nah, untuk pendeklarasian variabel sesuai spesifikasi, ya, jadi untuk program ini saya tulis dengan bantuan Google Colabs untuk menuliskan kode Python ini dan untuk mengeksekusinya. Jadi di sini saya akan melakukan pendeklarasian variabel sesuai dengan spesifikasi. Jadi di sini ada melakukan import dari library math dan numpy. Ya, setelah itu saya mendeklarasikan spesifikasi dari kabel FO, yaitu ada L, alpha, F,
ada D, HPL, dan lain-lain itu sesuai dengan spesifikasi yang sebelumnya. Lalu dari pengirim atau teks juga itu ada PTX, TTX, spektral, BR, mode NRZ, mode RZ, dan TB. Itu sesuai juga. Dari penerima juga sama, dan redaman kanal. Oke, untuk di sini setiap variabel ini memiliki nilai, dan di sampingnya saya sudah membuat sebuah komen untuk menuliskan keterangan dari spesifikasi atau nilai dari spesifikasi yang digunakan. Nah, selanjutnya tadi kan sudah melakukan pendeklarasian. Nah, itu tujuannya untuk kita bisa menghitung LPB dan RTB. Nah, untuk link power budget, sebelum kita menghitung link power budget, kita harus tahu dulu nih, link power budget itu apa dan kegunaannya untuk apa. Nah, dari LPB sendiri, LPB ini adalah cara menghitung anggaran daya yang diperlukan receiver sehingga daya yang diterima itu tidak kurang dari sensitivitas minimum. Nah, jadi nanti di LPB ini kita akan menghitung daya yang diterima. Nanti akan kita bandingkan dengan sensitivitas minimum yang telah dideklarasikan. Nah, tujuannya untuk menentukan apakah komponen parameter desain yang dipilih itu dapat menghasilkan daya hingga di pelanggan sesuai dengan tuntutan persyaratan performansi yang sesuai. Ya, jadi tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah si parameter LPB ini, ya, LPB ini dapat menghasilkan daya yang sesuai dengan persyaratan performansi yang ada. Nah, untuk LPB ya, ini menggunakan rumus yaitu delta T sama dengan NC dikali delta C ditambah L delta F, L dikali delta F ditambah NSP dikali lambda SP ditambah M. Dimana setelah kita mendapatkan delta T ini, ya kita langsung saja menghitung LPB-nya, yaitu PTX dikurang dengan delta T yang tadi kita dapatkan. Nah, untuk programnya sendiri, jadi di sini saya membuat variabel alpha T. Alpha T ini adalah hasil dari perkalian dari NC dikali alpha C ditambah L dikali alpha F ditambah NSP dikali alpha SP ditambah MS. Nah, di mana setiap variabel ini telah dideklarasikan sebelumnya. Dan yang mana saya mendapatkan redaman kabel sebesar 10,36 desibel. Ya, setelah dapat redaman kabel atau delta T itu 10,36, lalu mencari PRX atau PTX dikurang dengan alpha T. Nah, karena tadi PTX-nya itu 0, jadi PRX-nya itu sama dengan 0 dikurang dengan 10,36 dB. Nah, sehingga didapatkan PRX ini atau daya yang ada di receiver itu sebesar minus 10,36 dB. Nah, selanjutnya kita melakukan evaluasi apakah si PRX ini lebih besar dari sensitivitas minimum atau tidak. Nah, untuk sensitivitas minimumnya sudah dideklarasikan sebesar minus 28 dB. Ya, yang mana karena PRX ini lebih besar dari sensitivitas minimum, maka di sini terprint bahwa evaluasi LPB sukses. Nah, sebaliknya apabila PRX-nya itu lebih kecil dari sensitivitas minimum, maka akan mendapatkan evaluasi LPB yang gagal. Nah, namun pada kali ini saya mendapatkan output berupa evaluasi LPB sukses. Ya, evaluasi LPB sukses itu karena daya terima atau PRX itu lebih besar dibandingkan sensitivitas minimum fotodetektor. Ya, jadi minus 10,36 dB itu lebih besar dari minus 28 dB. Oleh karena itu, evaluasi LPB sukses. Nah, selanjutnya tadi kan udah tuh LPB, sekarang RTB atau Rest Time Budget. Jadi Rest Time Budget ini merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis kinerja jaringan secara keseluruhan telah sesuai dan mampu memenuhi kapasitas kanal atau bitrate yang dibutuhkan. Rest time terjadi karena keterbatasan sumber optik yang tidak dapat langsung aktif ketika ditembakkan sinyal. Nah, salah satu
TB terpenuhi jika nilai dispersi sistem, ya, jika nilai dispersi sistem lebih kecil dari transisi digital. Ya, jadi sama seperti LTB, jadi si RTB ini merupakan metode untuk menganalisis kinerja jaringan secara keseluruhan. Apakah apakah sudah bisa memenuhi kapasitas kanal atau belum? Nah, untuk RTB, ya, untuk RTB ini saya menghitung menggunakan TSYS sama dengan akar dari TX kuadrat ditambah Tmat kuadrat ditambah Tmod kuadrat ditambah TRX kuadrat. Nah, di mana untuk mencari Tmat ini rumusnya adalah D dikali L dikali spektral untuk mencari Tmod, ya. Tmod ini kita melakukan perkalian antara 440 dikali dengan L pangkat Q per BO, ya. Jadi setelah didapatkan Tmat dan Tmodnya, ya di sini kita melakukan perhitungan terhadap TSYS, di mana TSYS ini saya menggunakan np.skrt, ya ini untuk melakukan akar, ya, melakukan perhitungan akar dari TTX kuadrat ditambah Tmat kuadrat ditambah Tmod kuadrat ditambah TTX kuadrat, ya, sesuai dengan rumus di bagian atas ini. Dan diperoleh TSYS atau T-System itu sebesar 5,352727 sekian kali 10 pangkat min 9, ya. Jadi itu adalah nilai T-Systemnya. Nah, untuk bandwidth total, jadi bandwidth total ini adalah 350 dibagi dengan TSYS. TSYS di mana di sini diperoleh bandwidth total sebesar 65 GHz. Lalu untuk analisisnya, ya di sini apabila Tmod dikali TB dikali Tmod NRZ lebih besar dari TSYS dan TB mod RZ, TB dikali mod RZ lebih besar dari TSYS, maka RTB terpenuhi. Nah, sebaliknya jika TB dikali mod NRZ lebih besar dari TSYS, itu nilai RTB untuk NRZ terpenuhi. Lalu untuk TB dikali mod RZ lebih besar dari TSYS, itu maka RTB untuk RZ terpenuhi. Dan apabila tidak memenuhi dari ketiga kondisi di atas, maka akan di-print bahwa harus menghitung ulang atau memasukkan spesifikasi yang baru. Nah, dari hasil yang diperoleh, ya, dari hasil yang diperoleh ini RTB (rest time budget) untuk NRZ terpenuhi, ya. Jadi di sini terpenuhi NRZ-nya, ya. RTB untuk NRZ terpenuhi karena time bit dikali dengan modulasi NRZ, ya, lebih besar dari T-System. Ya, jadi ini memenuhi untuk modulasi NRZ atau non return to zero. Oke, lanjut ke bill of quantity. Nah, bill of quantity ini adalah rincian dari biaya yang dibutuhkan berdasarkan spesifikasi sistem perancangan komunikasi optik yang telah dijabarkan. Nah, BOQ sendiri dapat menunjukkan estimasi biaya yang dibutuhkan, di mana terdiri dari biaya bahan fiber optik yang dibutuhkan beserta dengan rincian dari harga jasa instalasi bahan tersebut. Nah, tujuan dari BOQ atau Bill of Quantity adalah memberikan estimasi harga yang sesuai dengan kondisi perancangan agar anggaran pelaksanaan dapat disusun dan dapat diimplementasikan dengan baik. Oke, jadi untuk detail Bill of Quantity dapat dilihat di tabel berikut. Ya, jadi ada designator, uraian pekerjaan, lalu ada kolom satuan, ada kolom volume, harga satuan, dan total harga satuan. Di mana setiap material ini dia memiliki volumenya sesuai dengan yang dibutuhkan. Di mana setiap material ini juga memiliki harga materialnya sendiri dan jasa instalasinya masing-masing. Di mana untuk total harga setiap material itu didapatkan dari perkalian antara material, harga satuan material dikali dengan volume, atau harga satuan jasa
dikali dengan volume untuk mendapatkan total harga satuan. Jadi di sini ada 4 section, ada kabel dan penyambungan, lalu ada node terminal dan alur kabel, serta manhole perbaikan dan modifikasi. Ya, jadi untuk kabel dan penyambungan itu ada DC of SM12D, lalu ada AC of SM12D dan HC of SM2D, dan SC APC to SC APC G657. Nah, di mana ini memiliki volumenya masing-masing dan memiliki total harganya masing-masing. Dan untuk node terminal itu ada ODP A8 dan PS14 ODP. Ya, masing-masing menggunakan satu pitches. Lalu untuk alur kabel itu ada DD, BM, HDPE itu sebanyak 12.200 meter, ya. Dan untuk manhole perbaikan dan modifikasi itu ada MH, manhole HH2 dengan volume 5 pitches, ya. Nah, lalu untuk total harga satuan material dan jasa itu ketika kita totalkan itu akan mendapatkan total harga material, ya. Total harga material itu sebesar Rp454.457.225 dan total jasa sebesar Rp284.985.950. Dan ketika material dan jasa ini kita kalkulasi atau kita tambahkan, kita jumlahkan keseluruhan, akan mendapatkan total Rp539.143.175, yang mana itu adalah total anggaran yang diperlukan untuk merancang link point to point sistem komunikasi optik dari STO Cikini ke ODP Condet Raya. Nah, untuk kesimpulan, ya, yang pertama itu hasil perhitungan LPB itu diperoleh daya terima sebesar minus 10,36 dB, di mana nilai ini lebih besar dari sensitivitas fotodetektor sebesar minus 28 dB, sehingga analisis LPB diterima. Lalu untuk hasil RTB itu mendapatkan nilai rise time sebesar 6,25 kali 10 pangkat min 9, di mana RTB untuk nilai pengkodean NRZ terpenuhi karena time bit atau TB dikali dengan modulasi NRZ lebih besar dari T-system. Jadi untuk RTB ini menggunakan pengkodean non return to zero. Nah, lalu untuk hasil perhitungan bill of quantity, yaitu biaya material sebesar Rp414.457.225, sedangkan total biaya jasa sebesar Rp124.685.950, di mana total keseluruhannya itu sebesar Rp539.143.175. Nah, untuk kesimpulan keseluruhannya, berdasarkan analisis dan evaluasi dari kedua hasil perhitungan LPB dan RTB, sistem komunikasi serat optik dapat diimplementasikan untuk perencanaan sistem komunikasi optik point-to-point dari STO Cikini ke ODP Condet Raya. Nah, untuk saran, ada beberapa saran dalam tugas ini, yaitu memahami spesifikasi perangkat yang dibutuhkan sesuai dengan daerah yang akan dilakukan pemasangan link fiber optik. Lalu memahami spesifikasi yang digunakan, ya, jadi harus memahami spesifikasi yang digunakan dengan sungguh-sungguh agar memudahkan perhitungan parameter LPB dan RTB sehingga lebih akurat. Lalu memilih material yang sesuai dengan spesifikasi, ya, agar biaya yang dibutuhkan itu dapat lebih efisien.
Oke, lalu melakukan simulasi perancangan secara langsung sesuai dengan spesifikasi dan rancangan yang dibuat. Oke, mungkin sekian dulu presentasi tugas besar dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih.